Halo pemirsa, senang sekali saya Nasiti Lestari kembali menemani Anda dalam NTV Prime. Kami sudah siapkan sederet informasi pilihan untuk Anda malam ini. Dan segera saja kita simak NTV Prime selengkapnya. Pemirsa, mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi menyatakan terjadinya berbagai kejanggalan dalam penanganan kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam karena penanganan kasus itu dilandasi mistik, crime investigation. Pasalnya penyelidikan kasus itu dipicu oleh adanya rekaman saat Linda teman Vina kesurupan. Yang pertama adalah proses hukum yang sesat, dua pikiran yang sesat, tiga hati yang mati. Proses hukum yang sesat, bagaimana di era sains seperti sekarang, mengungkap sebuah peristiwa pembunuhan, mendengar yang kesurupan. Logika hukum mana yang dipakai? KUH pidana mana yang dipakai? Bagaimana seorang penyidik profesional yang dididik oleh negara mempercayai kesurupan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan? Yang kedua, bagaimana orang ditangkap dan berdasarkan pengakuan mereka disiksa dulu tanpa ada pendampingan hukum yang memadai. Kemudian pelapor merangkap menjadi penangkap dengan kalimat diamankan. Kalimat diamankan itu kan sebenarnya kalimat halus dari ditangkap. Itu bahasa yang biasa digunakan. Kemudian bagaimana berproses tanpa alat bukti yang memadai? Pertanyaan saya itu ada satu saja. Yang menyatakan Eki dan Vina kecelakaan, ada 3 yang sudah bersaksi dan melihat langsung. Pertanyaan saya adalah, yang menyatakan mereka melakukan pembunuhan dan tindakan asusila, mana saksinya? Mana ada yang hadir pengadilan melihat sendiri? Mana ada bukti CCTV? Logikanya sudah tidak nyambung menurut saya. Masa kita sekolah yang tinggi-tinggi, belajar ilmu logika di hukum tidak dipakai dalam logika ini? Yang berikutnya adalah kesesatan berpikir. Kesesatan berpikir terjadi disebabkan karena kebiasaan kita. Maka saya selalu mengatakan orang yang mengambil keputusan-keputusan strategis itu diwajibkan berpuasa. Kenapa diwajibkan berpuasa? Agar pikirannya kosong dari berbagai kepentingan. Nah, karena itu yang terjadi, maka kesesatan berpikiran ini itu berasal dari apa? Matinya hati. Matinya hati disebabkan oleh apa? Problem sosial dan problem lingkungan serta problem psikologi orang. Nah, sehingga peristiwa ini menjadi berlarut dan kemudian terungkap baru hari ini. Itu pun terungkap karena adanya film. Dan menjadi ramai lagi karena Peggy ditangkap. Dalam lanjutan sidang peninjauan kembali atau PK kasus Vina, tim kuasa hukum 6 terpidana menghadirkan 3 saksi rekan almarhum Eki, yaitu Arta, Anwar, dan Franciscus. Arta dan Anwar bersaksi soal kebersamaan mereka dengan 2 almarhum Vina dan Eki, sementara Frans, sahabat Eki, telah memberikan kesaksian terkait helm yang dipakai Eki saat peristiwa terjadi pada 2016 silam. Helm sebelum dan sesudah. Apa itu ada kenangan terindah atau apa terhadap menurut helm? Saya helm itu adalah kenangan yang terindah, Pak. Menurut saya untuk saya pribadi sebagai teman almarhum, Pak. Pengingat untuk saya juga, Pak. Kalau foto yang sebelumnya itu memang pada saat itu helm itu agak nyentrik, Pak, pada saat itu. Jadi ya dengan Nyentriknya gimana? Hah? Nyentriknya seperti apa? Agak terkenal, Pak. Pada saat termasuk itu. Harganya memang ya lumayan tidak terjangkau kalau nggak orang-orang yang khusus yang maksudnya mahal lah gitu lah. Mungkin. Baik. Kemudian Franciscus pada saat saudara membuat surat pernyataan di notaris tanggal 17 September 2024. Ini memang kalian bertiga berbareng-bareng. Bertiga iya, bareng-bareng ya? Iya. Bersamaan ya? Dipertemukan di situ bersamaan, Pak. Iya, memang untuk Arta maupun Anwar memang itu hari dan tanggalnya sama. Sama. Betul, itu ada di notaris di mana tadi? Dr. Solihin. Itu hanya kalian bertiga atau ada yang membantu?
Pemirsa, hari ini 20 September 2024, 3 teman Eki, yaitu Anwar, Arta, dan Franciscus Marbun, bersaksi di sidang PK 6 terpidana kasus Vina. Arta dan Anwar adalah 2 orang yang bersama Eki sebelum putra dari Rudiana itu meninggal. Ketiganya bersama 2 orang lainnya termasuk Vina berkumpul sejak sore hingga malam di rumah Anwar di Dawuan, Cirebon. Dan untuk membahas makna kesaksian teman-teman Eki itu, kami mengundang Kabar Eskrim Polri tahun 2008-2009, Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji. Pak Susno, terima kasih sudah kembali hadir di NTV Prime Dialog. Rasanya hari ini merupakan hari yang panjang, bukan untuk mereka yang hadir di persidangan atau sidang PK 6 terpidana, namun juga bagi kami media yang terus mengawal jalannya sidang ini. Pak Susno, apakah Anda menyimak jalannya sidang hari ini? Iya, hari Jumat itu adalah hari sidang, ya, kemudian hari Rabu, hari Selasa. Kesaksian itu bagus, saya kira, Ya. untuk membuktikan bahwa itu betul kecelakaan lalu lintas. Tidak bisa dibantah lagi, udah 90% gitu, 99%. Kalau untuk pembunuhan justru makin lama makin merosot. Boleh dikatakan nggak ada, TKP-nya juga nggak ada, alat bukti nggak ada, korban nggak ada, serba nggak ada gitu. Ya. Karena serba nggak ada, jadi udah Ya. jelas itu kecelakaan lalu lintas, dan kecelakaan lalu lintasnya udah terbukti juga itu tunggal gitu. Kalau tunggal ya udah berarti nggak ada yang bertanggung jawab Baik. selain dirinya sendiri. Artinya jika pertanyaan adalah kesaksian dari Franz, Arta, Anwar, mereka bertiga adalah merupakan teman Eki dan mereka adalah orang terakhir atau detik-detik terakhir bersama dengan Vina dan Eki. Apakah kesaksian mereka hari ini bunyi? Jawabannya adalah sangat bunyi. Sangat bunyi dan sangat bersesuaian gitu. Dikaitkan kesaksinya bertiga itu bersesuaian, dikaitkan dengan saksi siapa? Adi Kudus bersesuaian, dikaitkan dengan kesaksian siapa? Sang Mega Musafir. dan Wedi bersesuaian. Semua yang baru nongol-nongol yang belum diperiksa pada saat sidang kasus pembunuhan. Ya. Jelas mereka lalu kecelakaan lantas semua. Ya tinggal mengapa dia tidak diperiksa pada waktu kasus pembunuhan. Ini jangan-jangan meriksanya takut. Kalau diperiksa saksi-saksi ini maka gugurlah pembunuhan itu tidak ada. Dan memang itu tidak ada. Gitu. Ya. Mengingat juga Pak Susno, selama ini kita selalu mengikuti dari sisi Vina, dari teman-teman Vina, dari bagaimana keluarga mereka. Selama ini kita rasai minim sekali mendapatkan bukti-bukti atau kesaksian dari teman-teman Eki begitu. Rasanya hari ini semakin tercerahkan apabila mereka menyampaikan sesuatu yang tadi seperti Anda bilang telah berkesesuaian dengan kesaksian saksi-saksi yang sebelumnya dihadirkan. Iya, jadi kesaksian temannya Eki juga menunjukkan kecelakaan lalu lintas. Kesaksian temannya Vina, yaitu si Mega dan Wedi. Juga kecelakaan lalu lintas. Ditambah lagi dengan alat bukti forensik percakapan atau komunikasi per HP. Ya. Juga sangat membuktikan udah itu waktunya juga tepat kecelakaan lalu lintas. Ya mau apa lagi? Apalagi yang perlu digali Pak Susno dari misalnya saksi terakhir tadi yang dihadirkan ahli digital forensik yang mengatakan bahwa bukti percakapan terakhir ketika Vina dan Widi masih bisa berkomunikasi melalui BBM begitu pada pukul 22 lewat sekitar 22.10 sampai 22.15 dan sampai pukul 1.30 dini hari ketika kemarin dalam kesaksian Widi dan Mega mereka mengaku membisikkan kalimat syahadat di telinga kanan kirinya Vina di UGD rumah sakit yang artinya Vina sampai pukul 1.30 itu masih hidup. Apa yang perlu digali lagi terkait dengan waktu antara pukul 10 hingga pukul 1.30 dini hari? Sudah tidak ada lagi. Semakin banyak saksi yang dihadirkan, semakin membuktikan ini kecelakaan lalu lintas. Ya. Dan semakin diteruskan saksi-saksi yang terkait pembunuhan, maka kasus pembunuhannya semakin gugur. Karena saksinya yang bersaksi menarik diri, kemudian mengatakan itu kesaksian bohong, mengatakan itu direkayasa. Jadi udah tuntas, tidak ada lagi. Nah tinggal kalau masih belum dipercaya juga, polisi harus berbesar hati menghadirkan saksi
Polri yang memeriksa di TKP dan mestinya harusnya hadir. Karena itu demi tegaknya kebenaran untuk dapatkan keadilan, ya hadirkan saja. Siapa anggota Polri yang pertama nangani TKP? Siapa anggota Polri yang datang ke rumah sakit? Nah, saat di rumah sakit pembicaraan apa? Dan juga anggota Polri yang datang ke TKP, masa nggak ada fotonya? Minta aja itu. Kalau dia nggak ada fotonya, tanya mengapa dia menyembunyikan foto. Itu menghambat penyidikan. Karena anggota Polri yang datangi TKP pertama itu dia pasti fotonya ada. Ya. Dan foto baik dari identifikasi yaitu Inavis atau foto yang dibuat oleh anggota Polri yang datang TKP baik melalui HP yang dia bawa atau melalui alat apa pasti ada itu. Ya. Kalau nggak ada maka dia bisa dituntut sebagai menghambat jalannya pembuktian. Ya, ya. Dan apalagi tadi kesaksian Frans, teman Eki juga menyebutkan bahwa ada permintaan dari keluarga Eki untuk men-take down foto-foto mereka ketika masih kumpul-kumpul malam itu untuk men-take down-nya dari Facebook karena sempat diposting oleh Frans. Kita sama-sama saksikan cuplikan kesaksian dari teman-teman Eki hari ini, Pak Susno, dan berikut cuplikan mereka. Kami langsung ke ruang mayat. Karena helm itu ada di luar ruang mayat sama heelsnya Vina juga dari situ gitu kan. Saya fokus ke situ karena itu milik saya gitu loh, makanya saya foto. Baru saya masuk ke dalam ngelihat almarhum. Di dalam pembicaraan kalian, kamu dan teman-teman kamu, ada nggak ini pembicaraan tentang oh ini terjadi pembunuhan atau apa dan lain sebagainya, atau karena apa ini Eki dan Vina ini begitu kejadian ini? Kalau pada malam itu tidak ada sama sekali keputusan yang bilang ini pembunuhan. Memang pure kami dengar kecelakaan pada malam itu. Jadi kecelakaan ya? Iya. Terus kemudian ya masih sampai jam 2:30 itu saya di situ, terus dengar kabar almarhum Vina juga meninggal. Ya sampai 3 hari kemudian saya datang untuk yasinan ya kalau di Muslim. Yeah. Itu masih aman-aman aja dan di situ itu saya ingat. Dan pada waktu itu masih dugaannya masih kecelakaan juga? Masih, dan juga gini, tanggal 27 itu berarti 27 meninggal, tanggal 30 saya ke situ, 27, 28, 29, 30. Tanggal 30 saya 3 harian ke situ tahlilan. Di situ saya dengar kabar yang di dalam itu kami kan luar sama anak-anak teman-teman juga gitu kan. Saya dengar kabar dari dalam itu semua yang punya foto almarhum waktu saat meninggal di TKP maupun di ruang mayat itu disuruh take down sama keluarga. Pada malam itu. Take down dari BBM? Dari semua sosial media. Makanya saya menghapus. Ya. Yang nyuruh siapa? Pokoknya keluarga. Dari keluarga almarhum Eki. Ya, itu tadi kesaksian dari Frans yang merupakan teman Eki yang diminta oleh keluarga Eki untuk mencabut atau menghapus semua foto-foto yang sudah diposting di sosial media. Dan kita lanjutkan perbincangan, saya masih bersama Pak Susno Duaji, Kabarreskrim 2008-2009. Pak Susno, begitu meyakinkan mereka, saya ingin mendapatkan point of view dari Anda, Pak Susno, yang punya pengalaman di Barreskrim. Mereka bertiga ini kalimatnya sangat lugas, bahasanya juga sangat terstruktur, rapi, dan penuh percaya diri. Apa yang Anda tangkap dari bahasa tubuh mereka bertiga? Mereka kan orang sekolah ya, waktu itu mungkin SMA ya. Dan mereka itu lugas dan jujur ya, jujur apa adanya. Karena mengapa dia bisa mengatakan gitu? Karena helm punya dia kok. Sepatu punya mereka, ada lagi yang minjemi baju. Ya pasti ingat, dan dia adalah temannya. Dan mereka nggak menyangka ini jadi pembunuhan. Ini jelas lah, ini kecelakaan lalu lintas. Gitu. Anda tidak mendapati kesaksian yang dibuat-buat dari ketiganya? Oh sama sekali tidak. Yang perlu dipertanyakan adalah tanya penyidik. Mengapa mereka nggak diperiksa gitu. Jangan ada pertanyaan, kok baru muncul gitu. Pertanyaannya kenapa Anda nggak mencari gitu. Ya udahlah. Ini kalau saya katakan game is over lah. Ya. Ya. Tinggal kita minta hakimnya bijak, adil,
udahlah kita udah capek gitu ya. Dan ini membuktikannya tidak terlalu sulit. Sudah terbukti kecelakaan lalu lintas kok. Tapi lagi-lagi Pak Susno, yang kita saksikan selama persidangan juga rasa-rasanya JPU juga kurang menggali pertanyaan atau menggali keterangan dari para saksi-saksi yang dihadirkan ini. Apakah ini memang mereka sudah punya kartu mati, sudah tidak punya lagi pertanyaan yang harusnya bisa diperdalam? Saya beranggapan bahwa JPU sependapat dengan penasihat hukum, kan tugas mereka kan cari kebenaran. Penasihat hukum sudah mengungkap itu benar, jadi oke lah dia pertanyaannya yang ringan-ringan saja, karena dalam hati mereka saya yakin bahwa ini benar adanya kecelakaan. Tapi kalau dia mengatakan sependapat dengan penasihat hukum, ya benar itu ya berarti sidang ini selesai. Ya. Baik, tadi di ahli misalnya ada usulan dari ahli psikologi forensik Reza Indragiri yang mengusulkan untuk adanya sebuah conviction integrity unit, yaitu bukti-bukti dalam persidangan yang sudah inkrah itu direview kembali oleh sebuah entitas tersendiri. Menurut Anda apakah itu usulan yang, ini kan kita semua sedang belajar proses hukum pidana. Apakah itu usulan yang bagus? Itu bagus, tapi yang jauh lebih bagus dari itu kita selesaikan dulu, segera dikeluarkan para tahanan atau para terdakwa itu bebaskan dulu. Setelah itu mau kita integrity, mau duduk satu meja, termasuk kita membahas bagaimana supaya ini tidak terulang, terus bagaimana baiknya sidang PK itu supaya tidak berhadapan-hadapan kayak perang, tapi mencari kebenaran, itu nanti. Ya. Tapi keluarkan dulu lah mereka, kasihan lah. Ya. Satu malam aja nggak enak, apalagi bertahun-tahun. Ya. bagi Pak Susno yang juga pernah merasakan. Iya, saya merasakan nggak enak gitu ya. Segera dibebaskan. Segera dibebaskan. Ini, saya dalam perjalanan Mbak, ya Mbak, saya bisa satu segmen. Baik. Pertanyaan terakhir untuk Anda sebelum kami jeda, Pak Susno. Anda merasa bahwa apa yang terjadi setelah ini? Bu Titin misalnya, dia berkeyakinan bahwa para terpidana anak-anak ini tahun ini harus bisa bebas. Apa yang terjadi ketika PK nanti dikabulkan oleh Majelis MA? Saya tidak meramal yang terjadi ya, tapi saya berharap lembaga penegak hukum, Polri, Jaksa, Hakim memperbaiki bagaimana supaya hal ini tidak terjadi. Ini hanya yang terungkap yang ini ya, yang tidak terungkap jauh lebih banyak saya kira. Kasihan lah itu nasib manusia, artinya sidang itu jangan main-main lah gitu ya. Anda melihat bahwa ketersalahan atau seseorang bisa sangat mudah divonis bersalah di negeri ini sangat tinggi sekali, sementara kita melihat majelis hakim yang seharusnya berada di tengah, yang seharusnya menjaga keadilan dan imparsial, itu sudah sangat seperti kalah terintimidasi oleh jaksa dan juga penyidik. Enggak, karena hakimnya pada waktu enggak mau berpikir ya kalau melihat jalannya sidangnya. Terlalu menganggap enteng ini, termasuk hakim banding dan hakim kasasi. Itu yang sangat kita sesalkan. Ya, semoga ini akan menjadi pelajaran bagi kita sebagai bangsa dalam bernegara. Dan Pak Susno, jangan bosan untuk terus diundang bersama NTV Prime. Terima kasih telah bersama kami malam ini. Terima kasih. Saya dalam perjalanan ini, Mbak. Ya, baik. Saya lagi berhenti. Oke, baik, terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa NTV Prime Dialog dengan tema lain yang akan kami hadirkan bersama rekan Tasya Liutmila. Sampai di sini, saya Nasiti Lestari. Terima kasih telah bersama kami.